Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan buat teman-teman yang lagi kurang enak badan, semoga diberikan kesembuhan ya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah ya teman-teman, bisa ketemu lagi di video baru aku. Jadi di video kali ini aku mau evaluasi budgeting minggu kedua dan buat budgeting minggu ketiga. Gak kerasa ya teman-teman, udah mau masuk ke minggu ketiga. Nah ini dia catatan pengeluarannya. Jadi nanti akan aku masukkan ke evaluasi budgeting di minggu kedua. Buat teman-teman yang udah sering lihat budgeting aku, pasti udah gak heran dengan rekap pengeluaran ini. Jadi memang untuk pengeluaran secara rinci aku tulis di kertas khusus. Setelah itu semua pengeluaran direkap ke buku ini. Nah ini dia untuk budgeting minggu kedua. Sekarang yuk kita evaluasi. Menurut aku evaluasi itu penting banget ya teman-teman. Biasanya ketika evaluasi kita akan tulis nominal aktual sesuai dengan pengeluaran yang kita keluarkan. Dengan melakukan evaluasi kita jadi tahu pengeluaran mana yang lebih besar. Nah dari hasil evaluasi tersebut kita bisa analisis kira-kira di bulan selanjutnya apakah kita bisa tambah atau dikurangi. Dan menurut aku budgeting tanpa evaluasi itu sia-sia ya teman-teman, karena dari hasil evaluasi tersebut kita bisa belajar untuk budgeting di bulan-bulan selanjutnya. Dan untuk hasil evaluasinya nggak harus sisa, karena cukup aja udah sangat bersyukur ya teman-teman. Kalaupun masih minus nggak apa-apa ya teman-teman, namanya juga kita masih belajar, jadi tetap semangat. Yang terpenting jangan pernah menyerah ya teman-teman untuk memperbaiki pengelolaan keuangan keluarga. Berapapun rezeki yang kita terima, insya Allah kalau kita mengelolanya dengan baik, Allah pasti akan cukupkan. Yuk sekarang kita lanjut ke video. Di sini aku tuliskan nominal aktual dari setiap posnya. Untuk pos listrik terpakai 100.000, BBM 15.000, air galon 8.000, belanja bulanan 64.800, belanja mingguan 110.000, dana tak terduga 25.000, jajan 50.000, dan kesehatan belum terpakai. Jadi setelah aku jumlahkan minggu kedua ini terpakai sekitar 372.800. Selanjutnya untuk kolom selisih atau sisa dari pos listrik tidak ada sisa. Untuk BBM ada sisa 35.000, air galon 7.000, belanja bulanan 35.200, belanja mingguan 40.000, kesehatan tersisa 25.000, dana tak terduga dan jajan tidak tersisa. Jadi kalau dijumlahkan sisanya 142.200. Alhamdulillah ya teman-teman, untuk minggu kedua ini ada sisa 142.200. Dan seperti biasa untuk sisa budget mingguannya akan aku masukkan ke dompet bulanan. Alhamdulillah untuk evaluasi budget di minggu kedua bulan Agustus sudah selesai. Biasanya aku juga nggak akan lupa untuk mengisi kolom catatan di bawahnya. Di kolom catatan nanti akan aku tulis sisa budget minggu kedua dan dana tak terduga itu dipakai untuk apa. Menurut aku itu penting ya teman-teman dicatat supaya kita tahu dana tak terduga itu terpakai buat apa aja biasanya. Oh iya teman-teman, di sini aku mau sharing-sharing tips komunikasi keuangan bersama pasangan. Menurut aku dalam suatu keluarga komunikasi itu penting banget loh. Dengan berkomunikasi tentang keuangan bersama pasangan ini bisa membantu mencegah konflik di masa yang akan datang supaya nggak ada salah paham tentang keuangan dengan pasangan. Nah di sini aku mau sharing beberapa tips komunikasi keuangan yang efektif antar suami istri. Tentunya di sini aku bukan pakar dan aku hanya sharing sesuai dengan pengalaman aku. Tips ini menurut aku penting banget buat teman-teman yang baru menikah. Tips yang pertama yaitu jadwalkan waktu khusus untuk berdiskusi mengenai keuangan. Teman-teman bisa membuat jadwal rutin untuk membahas keuangan bareng pasangan. Misalnya 1 kali dalam 1 bulan.
bulan, atau kalau aku biasanya ketika pas suami libur kerja. Menurut aku ini penting supaya kita sama pasangan kita nggak miskomunikasi. Selain itu supaya kita nggak berdiskusi kalau ada masalah aja. Tips aku kalau mau ajak diskusi pasangan, lihat situasi ya teman-teman, apakah lagi santai atau lagi capek, supaya komunikasinya nanti efektif. Nah itu dia tips yang pertama. Sebelum kita lanjut ke tips yang kedua, di video ini aku lagi mengeluarkan sisa budget di minggu kedua ya teman-teman. Setelah aku keluarkan dari dompet mingguan ini, nanti aku akan pindahkan setiap posnya ke dalam dompet bulanan. Sekarang yuk kita lanjut ke tips yang kedua. Teman-teman, penting banget untuk obrolin tujuan keuangan bersama pasangan. Kalian bisa berdiskusi dengan pasangan kira-kira tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang apa aja. Contohnya untuk tujuan jangka pendek yaitu pergi liburan, atau tujuan jangka panjang untuk membeli rumah. Dan aku percaya setiap keluarga punya prioritas atau tujuan yang berbeda-beda. Maka dari itu penting banget untuk dikomunikasikan bersama pasangan. Dan hindari ya teman-teman menabung tanpa tujuan yang jelas, karena tujuan itu penting untuk menghantarkan kita sampai ke garis finish. Nah kalau nggak ada tujuan pasti kita bingung kan teman-teman. Maka dari itu penting banget kita menetapkan tujuan. Sekarang yuk lanjut ke tips yang ketiga. Menurut aku ini penting banget ya teman-teman, yaitu saling jujur satu sama lain. Teman-teman harus berkomitmen ke pasangan untuk selalu jujur tentang penghasilan, hutang, maupun pengeluaran. Jangan sampai kita bohong sama pasangan kita, karena ini bisa menimbulkan masalah di dalam keluarga kita. Kalau udah bohong sekali, biasanya tuh akan bohong berkali-kali ya teman-teman, dan akhirnya juga bakal ketahuan. Selanjutnya untuk tips yang keempat, teman-teman bisa membuat budgeting bersama pasangan. Sebenarnya kalau ini bisa disesuaikan aja dengan karakter pasangan masing-masing. Nah, kalau suamiku tipe yang menyerahkan uang gajinya aku kelola dan dia percaya penuh dengan aku. Cuma aku selalu jelasin atau presentasi ke suamiku pos-pos pengeluaran dan budget yang aku tetapkan. Sejauh ini suamiku setuju dengan yang aku kelola. Tapi setiap pasangan kan berbeda ya teman-teman. Ada yang malah mau ikut sama-sama andil dalam membuat budgeting. Jadi teman-teman bisa disesuaikan aja ya. Yang terpenting komunikasinya tetap efektif. Untuk tips yang terakhir nanti akan aku spill di akhir video ya teman-teman. Jadi di sini aku akan kembali ke video. Seperti biasa ya teman-teman, di sini aku buat 4 kolom, yaitu kategori, budget, aktual, dan selisih. Untuk budget di minggu ketiga, di sini dari tanggal 17 sampai tanggal 24. Totalnya ada 8 hari. Jadi di bulan Agustus ini aku buat 4 minggu. Minggu ke-1 sampai ke-3 itu 8 hari, dan minggu terakhir yaitu minggu ke-4 7 hari. Dan untuk kategori setiap posnya masih sama dengan minggu kedua ya teman-teman, yaitu ada listrik, BBM, air galon, belanja bulanan, belanja mingguan, dana tak terduga, jajan, dan kesehatan. Jadi untuk listrik di sini aku pakai token ya teman-teman, jadi aku isi setiap 100.000. Nah untuk budget belanja bulanan biasanya aku belikan beras, minyak, gula, dan gas juga termasuk ke dalam belanja bulanan. Jadi kenapa di sini aku nggak masuk pos gas karena termasuk ke dalam belanja bulanan. Untuk pos belanja mingguan biasanya aku belikan sayuran ya teman-teman, dan aku tuh selalu ada pos kesehatan ya teman-teman, biasanya untuk beli vitamin atau jaga-jaga. Nah untuk budget di minggu ketiga ini insya Allah aku akan budgetkan 450.000 ya teman-teman. Semoga Allah berikan kelancaran untuk minggu ketiga ini. Amin ya robbal alamin. Oh iya, aku belum sapa-sapa teman-teman semua. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video aku, hai salam kenal. Aku seorang ibu rumah tangga yang saat ini ikut merantau dengan suami ke Papua. Di channel YouTube ini aku akan banyak share hal-hal yang bermanfaat buat teman-teman semua.
Khususnya aku akan bahas cara mengelola keuangan, budgeting, tabungan, dan lainnya. Kalau teman-teman berkenan, boleh ya dukung channel aku dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan notifikasi video terbaru dari aku. Dan buat teman-teman yang udah support aku sampai saat ini, terima kasih banyak ya. Semoga Allah balas kebaikan teman-teman. Sekarang yuk kita lanjut ke video. Di sini aku udah budgetkan ya teman-teman setiap posnya. Untuk pos listrik budgetnya 100.000, BBM 50.000, air galon 15.000, belanja bulanan 50.000, belanja mingguan 100.000, dana tak terduga 10.000, jajan 100.000, dan kesehatan 25.000. Jadi total budget di minggu ketiga yaitu 450.000. Nah ini dia ya teman-teman untuk budgeting di minggu ketiga. Sekarang yuk kita lanjut untuk cash stuffing. Jadi untuk uangnya akan aku pisahkan dari dompet bulanan ke dompet mingguan. Untuk dompet bulanan di sini aku pakai dompet pintar yang panjang ya teman-teman. Sedangkan untuk dompet mingguan di sini aku pakai yang mini yaitu yang kecil. Buat teman-teman yang tertarik untuk beli perlengkapan budgeting kayak aku, bisa klik link pembeliannya di deskripsi box ya. Kalau teman-teman mau dapatkan cashback dan free ongkir, bisa beli di Shopee video aku. Untuk linknya aku sematkan juga ya di deskripsi box. Sambil temenin aku cash stuffing, aku mau sharing tips yang terakhir ya teman-teman. Tips yang kelima yaitu saling mengingatkan dan mendengarkan satu sama lain. Menurut aku ini penting juga ya teman-teman, sebagai pasangan suami istri harus saling mengingatkan. Misalnya kalau istri belanja kebablasan melebihi budget, suami bisa ingetin istrinya supaya nggak kebablasan. Atau kalau suamiku biasanya selalu mengingatkan aku untuk mencatat pengeluaran setiap harinya. Dan yang gak kalah penting yaitu saling mendengarkan. Jadi kalau pasangan kita mau kasih saran, kita bisa mendengarkan dan mempertimbangkan saran tersebut. Nah, kalaupun kita nggak setuju, jangan langsung ditolak mentah-mentah ya teman-teman, tapi dicoba dulu aja, setelah itu dievaluasi. Nah, itu dia kelima tips yang aku bisa bagikan di video kali ini. Di sini aku hanya sharing sesuai dengan pengalaman aku ya teman-teman. Aku nggak ada niatan untuk menggurui ya teman-teman. Di sini murni sharing ke teman-teman semua supaya ada manfaat yang bisa teman-teman ambil. Silakan teman-teman ambil hal positif dari video aku dan buang hal negatifnya. Semoga video aku ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Ini dia, aku udah mau selesai cash stuffingnya. Entah kenapa aku seneng aja kalau cash stuffing ya teman-teman. Alhamdulillah untuk budgeting dan cash stuffing di minggu ketiga udah selesai. Rasanya lega banget ya teman-teman kalau udah selesai. Dan gak kerasa kita udah di penghujung video. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan share ya. Aku pamit ya teman-teman, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ya, bye-bye.